Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'd. Saudara-saudariku semuanya dari lintas suku bangsa dan agama di mana dan kapan saja, semoga semuanya berbahagia, masuk surga dunia sampai di akhiratnya, bersama dengan keluarga dan keturunan panjenengan semua. Pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, saya akan menyampaikan keruwetan, kembuletan, ya, silsilah nasab yang disebutkan oleh kitab-kitab nasab karangan internal Habib Ba'alawi. Di antaranya adalah penyebutan yang simpang siur. Semakin kita telusuri masuk ke dalam, semakin banyak kejanggalan. Di antaranya adalah keturunan dari Imam Basri bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad dan seterusnya. Di antara penyebutan Imam Basri yang ada di dalam kitab Tuhfatul Azhar atau kitab Mukhtasar Tuhfatul Azhar itu menyebutkan bahwa Imam Basri bin Ubaidillah itu mempunyai 3 orang anak. Yang pertama adalah Thohir, yang kedua Ahmad, yang ketiga adalah Hasan. Di antara 3 nama putra Imam Basri bin Ubaidillah ini tidak matching, tidak cocok dengan keterangan yang ada di dalam kitab Al-Ghuror. Di mana di dalam kitab Al-Ghuror, Imam Salim bin Basri ini bin Abdullah bin Basri bin Ubaidillah. Jadi ada Abdullahnya. Jadi Basrinya ini ada 2. Basri awal dan Basri sani. Jadi Salim bin Basri bin Abdullah bin Basri bin Ubaidillah. Jadi sampai Ubaidillah itu 5 generasi. Padahal di dalam kitab karangan Syed Muhammad Murtadha Az-Zabidi dalam Maraudul Jali itu jelas Salim bin Basri. Jadi Salim bin Basri bin Ubaidillah. Jadi 3 generasi. Nah, ketidakcocokan ini menimbulkan banyak pertanyaan. Ada apa gitu loh? Kenapa tidak konsisten gitu loh? Wong jelas Imam Basri itu tidak memiliki anak bernama Abdullah. Ya, jelas Thohir, Ahmad dan Hasan. Kok di dalam Al-Ghuror ada Abdullahnya? Apakah Abdullah dan Basri ini diselipkan 2 nama untuk memperpanjang masa 2 abad lebih setelah meninggalnya Imam Basri dengan Imam Salim. Ya, Salim bin Basri generasi ketiga dari Ubaidillah. Nah, inilah yang tidak matching, tidak cocok, tidak cocok. Salim bin Basri bin Abdullah bin Basri bin Ubaidillah. Ini Al-Ghuror. Tetapi di dalam keterangan kitab Mukhtasar Tuhfatul Azhar tidak ada namanya Abdullah dalam urutan jumlah anaknya Imam Basri. Thohir, Ahmad, dan Hasan saja. Dan kebanyakan masih simpang siur juga keturunan Basri ini punah, ingkirot, tidak mempunyai kelanjutan keturunan itu pada awal abad ke-7 Hijriah. Tapi kadang menyebutkan pada awal abad ke-6 Hijriah. Jadi mencela-mencela itu. Jadi nggak ada kepastian. Nggak ada kekonsistenan. Di dalam kitab Asy-Syajaratus Zakiyah fil Ansab wa Syairi Ali Baitin Nubuwah, pengarangnya adalah As-Sayyid Yusuf bin Abdullah Jamalul Lail. Ini adalah karangan internal Ba'alawi sendiri. Ini juga menerangkan bahwa Imam Basri itu juga ingkirot. Sebagaimana ingkirotnya Imam Jadid bin Ubaidillah di awal abad ke-7 Hijriah. Tetapi kebanyakan kitab-kitab yang lain menyatakan abad ke-6 Hijriah. Di dalam kitab
Asy-Syajarah Az-Zakiyah ini, keterangan tentang anak-anaknya Imam Ahmad Al-Abah disebutkan ada 4. Jadi Imam Ahmad Al-Abah itu mempunyai 3 putra, Muhammad, Ali, dan Husain. Lalu karena Habib Yusuf bin Abdullah Jamalulail ini seorang Ba'alawi, maka masuklah nama Ubaidillah atau Abdullah itu. Jadi ada 4. Ada 4 putra dari Imam Ahmad Al-Abah An-Nafad. Kebanyakan dari pendukung Ba'alawi menolak Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang hanya mempunyai 3 orang anak. Tetapi Imam Ahmad Al-Abah sendiri menurut nasabah dari internal Ba'alawi mengatakan ada tambahan lagi 1. Berarti tetap mengakui Asy-Syajarah Al-Mubarakah ala Fakhrur Razi dan ditambahi sendiri dengan Ubaidillah itu. Jadi jika para pendukung Ba'alawi mengatakan, meragukan, menolak, menafikan Asy-Syajarah Al-Mubarakah karya Imam Fakhruddin Ar-Razi, maka dia harusnya kembali ke kitab semisal Abnaul Imam dan kitab Asy-Syajarah Az-Zakiyah. Begitu juga kitab Ar-Raudul Jali yang sudah ditahqiq oleh Abu Bakar Ba'dim. Dan Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu sudah masyhur di antara para pakar nasab di seluruh dunia. Dari segala aliran, baik Sunni ataupun Syi'i, bahkan Sufi. Lalu kenapa diragukan? Di dalam Asy-Syajarah Az-Zakiyah ini juga menyebutkan bahwa Muhammad, Ali, Husain, dan Ubaidillah. Begitu juga di dalam kitab Abnaul Imam, yang 2 kitab ini sama-sama ada unsur masuknya Habib Yusuf Jamalulail yang menerangkan bahwa putra Imam Ahmad Al-Abah itu ada 4. Jadi bahkan di dalam Abnaul Imam bi Misra wa Syam ini sebenarnya kitab aslinya adalah Al-Aqdul Masi, sama dengan karangan kitab Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad, Mufti Johor Malaysia, Uqudul Almas, hampir sama ini, Al-Aqdul Masi fi Nasabi Ali Baitin Nabawi. Jadi kitab Abnaul Imam bi Misra wa Syam, Al-Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma itu sudah dirubah namanya sebenarnya. Jangan pakai Abnaul Imam lagi sebenarnya, karena sudah direvisi menjadi kitab baru yaitu Al-Aqdul Masi, hampir sama seperti kitab Uqudul Almas yang akan kita bahas pada sesi yang lain, karya Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad. Nah, di dalam kitab Al-Aqdul Masi ala Abnaul Imam Al-Hasan wal Husain bi Misra wa Syam ini juga menyebutkan bahwa Imam Ahmad Al-Abah mempunyai 4 orang anak, Ali, Abdullah, Husain, dan Muhammad. Ali di Romlah, Husain di Nisabur, Muhammad di Roy, Teheran, Iran. Nah, di dalam urutan diagram nama Abdullah ini ada tulisan Urifa bi Ubaidillah bitasghir haitsu kana yustahsanu dzalika tawadu'an wa kunyatuhu Abu Alawi. Kunyah panggilannya Ubaidillah adalah Abu Alawi, bapaknya Alawi. Wa Alawi ibnuhu Al-Akbar. Nah, inilah yang salah. Alawi itu adalah putranya Ubaidillah yang kedua. Lahirnya di Hadramaut. Kalau Ubaidillah yang katanya ini kan masih kila wakola, hijrah bersama dengan ayahnya Imam Ahmad Al-Abah dari Basrah ke Hadramaut melalui jalur Syam, melalui jalur Madinah, Makkah, lalu Hadramaut, Yaman. Wa Alwi ibnu Al-Akbar, bukan Al-Akbar. Anaknya Ubaidillah yang paling besar itu adalah Basri. Menurut Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad, Basri itu namanya adalah Ismail. Kenapa dinamakan Basri? Karena lahirnya di Basrah, kota Basrah, bukan Basuki Rahmat. Kalau di Surabaya ini Basrah itu Basuki Rahmat. Basrah Irak. Akhirnya namanya Imam Basri gitu loh. Nah,
Putra pertamanya itu Imam Basri, lalu putra kedua Imam Alwi, putra ketiga Imam Jadid. Gitu. Jadi inilah yang namanya bulet seperti lagu Balonku Ada 5. Versi lama loh ya. Versi lama, bukan yang versi baru. Kalau versi baru, lagu Balonku Ada 5 itu sudah direvisi. Hijau, kuning, kelabu, ini yang terbaru. Dulunya enggak. Merah, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau. Enggak ada hijaunya ya kok meletus. Enggak nyambung, ya kan? Enggak connect, enggak matching, ya. Enggak cocok. Ya, sama dengan ini. Jadi kitab Abnaul Imam di Misra wa Syam Al-Hasanul Husain dirubah menjadi Al-Aqdul Masih fi Ansabi Ali Baitin Nabawi. Ini jelas menerangkan bahwa wa Alawi ibnu Al-Akbar wa wajadus sadah Al-Alawiyah Asy-Syafi'iyah wa yu'rafuna bi Ali Alawi wa bani Alawi ba Alawi bin Alwi lahu akibun muntasyirun fi ghalibil buldan. Ini salah gitu loh. Salah gitu loh. Ibnu Al-Akbar itu adalah Basri. Lah, Basri itu tadi, Basri itu tidak mempunyai anak yang bernama Abdullah sesuai yang disebutkan oleh kitab Al-Ghurrar, Abdullah Khirid, Salim bin Basri bin Abdullah bin Basri bin Ubaidillah. 5 generasi. Padahal aslinya adalah cuma 3 generasi. Salim bin Basri bin Ubaidillah. Ada tambahan 2, Abdullah dan Basri. Padahal Basri, Imam Basri hanya memiliki 3 orang anak, Thohir, Ahmad, dan Hasan. Sama keterangan yang ada di dalam kitab Mukhtasar Tuhfatul Azhar. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah. Di dalam kitab Asy-Syajarah Az-Zakiyah sebesar ini, itu pun terjadi kesimangsiuran antara tahun kelahiran Imam Ahmad Al-Abah. Imam Ahmad Al-Abah itu lahir pada tahun 260 Hijriah, sesuai yang ada di dalam kitab ini. Beliau hijrah tahun 317. Berarti Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat itu cuma 25 tahun hidup di Hadramaut. Lalu meninggal di sana dan dimakamkan di Husayyisah. Ini sesuai dengan apa yang kita pahami selama ini dalam keterangan kitab-kitab internal Ba'alawi lah ya. Berbeda nanti dengan keterangan kitab eksternal Ba'alawi, ya. Banyak sekali pertentangan, perbedaan, ya. Keterangannya bahwa yang benar itu adalah meninggalnya Imam Ahmad itu tahun 540 Hijriah. Itu ada kitab eksternal Ba'alawi yang menerangkan tentang itu dan tidak dimakamkan di Husayyisah Sayun Hadramaut Yaman, tidak. Nanti akan kita bahas pada sesi yang lain. Jadi di dalam keterangan Al-Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa yang ada di dalam kitab Asy-Syajarah Az-Zakiyah ini menyebutkan bahwa Imam Ahmad Al-Abah itu lahirnya tahun 260. Padahal di Wikipedia atau wikipedia.org itu masih simpang siur. Lahirnya, tahun kelahiran Imam Ahmad Al-Abah itu 241 Hijriah. Ada yang mengatakan seperti itu. Dan ada yang mengatakan 260 Hijriah. Meninggalnya juga begitu. Ada yang beda-beda. Ada yang 345 Hijriah. Ada yang lebih dari itu. Macam-macam versinya. Nah ini bagaimana kok ada kesimpang siuran? Padahal kitab utamanya ada. Ya. Bahkan kitab primer pun ada. Kitab sekunder pun ada keterangan tentang Imam Ahmad Al-Abah. Tetapi kenapa kok beda-beda? Ya. Tahun wafatnya, tahun lahirnya. Nah ini kan yang masih menjadi teka-teki bagi kita semua. Ada apa? Gitu loh. Ada apa? Berarti kan tarikh atau sejarah tentang beliau itu banyak yang diada-adakan. Bisa aja mengada-ada. Coba kita lihat Asy-Syajarah Az-Zakiyah halaman 528. Di dalam kitab As'atil Anwar, Annal Imam Ahmad Al-Muhajir wulida sanata 260. Sampainya Imam Ahmad Al-Abah yang hijrah tahun 317 ke Hadramaut itu tahun 320.
Sesuai dengan kitab As-Sajarah Az-Zakiyah lah ya. Padahal yang lainnya itu menyebutkan 319. Sama dalam satu kitab ini beda halaman. Sama dalam satu kitab, halaman 527, halaman 528, kharaja al-Imam Ahmad min al-Basrah am 317 Hijriah, wa kana fil Madinatil Munawwarah am 318. Tadi hijrah dari Basrah ke Madinah itu tahun 318 baru nyampe, ya. Tapi hampir 1 tahun, ya. Kaitu maka sabian hawa amin, tinggal di Madinah selama setahun, ya. Wa hajja, dan berhaji, wa wasala ilal Yaman wa Hadramut am 319 Hijriah. Sampainya di Hadramut itu tahun 319. Hitungannya sejarah awal tonggak pertama kali menginjakkan kaki di Hadramut itu 320. Jadi 319 itu mungkin tidak dihitung, wis dibulatkan saja 320. Kemungkinan seperti itu. Ini yang namanya nggak konsisten, ya kan? Inkonsisten namanya. Tidak ada patokan yang pasti dalam kitab-kitab karangan internal Ba'alawi sendiri tentang beliau. Ya, inilah yang membuat kitab-kitab nasab atau kitab-kitab tarikh karangan dari internal Ba'alawi ini masih simpang siur di mana-mana, antara Al-Ghuror dengan Tuhfatul Azhar, dengan Abnaul Imam, ya, dengan Uqudul Almas, dengan As-Sajarah Az-Zakiyah. Di mana-mana banyak perbedaan-perbedaan, baik nama, tanggal lahir wafatnya, ataupun perbedaan tentang penafsiran generasinya keberapa. Ada yang Salim bin Basri bin Ubaidillah generasi ketiga. Ada yang Salim bin Basri bin Ubaidillah bin Abdullah bin Basri bin Ubaidillah 5. Padahal Imam Basri bin Ubaidillah itu tidak mempunyai anak yang bernama Abdullah. Apakah nanti Abdullah itu sama dengan Thohir? Ngarang sendiri lagi ya. Gak jelas lagi, bulat ruwet lagi nanti. Imam Basri itu hanya memiliki anak yang bernama Thohir, Ahmad, dan Hasan. Tidak memiliki anak yang bernama Abdullah. Berarti keterangan yang awal yang ada di dalam kitab Ar-Raudhul Jali bahwa Salim bin Basri bin Abdullah itu generasi ketiga. Wafat tahun 604, tidak micin dengan wafatnya Imam Basri tahun 400-an. Berarti selang antara 200 tahun atau 2 abad. 2 abad itu menurut standar generasi itu bisa menelurkan 6 generasi orang, 6 orang nama. 2 abad 200 tahun. Jadi nggak mungkin lah, nggak cocok, nggak nyambung. Ya, Bro. Mungkin demikian bahasan sedikit tentang buka-buka kitab yang dapat saya sampaikan untuk memperjelas bahwa memang silsilah keturunan dari Imam Ahmad Al-Abbah ke Ubaidillah ini dibangun atas dasar persangkaan, atas dasar ya bisa mimpi-mimpi, ya bisa ilmu kasfi, ya penerawangan, ya ilmu ronsen dan lain sebagainya. Sampai makamnya Imam Ahmad Al-Abbah juga berdasarkan ilmu ronsen. Ya, ini nanti akan kita bahas pada sesi yang lain. Wallahu a'lamu bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.